Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang solih-solihah, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Kesempatan hari ini kembali lagi kita akan belajar tentang Quran surat Al-Ma'un dan tolong menolong pada pembelajaran PAI kelas 5. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Surat Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surat ini termasuk urutan surat 107 di dalam Al-Quran. Surat ini termasuk golongan dari surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Kemudian surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un menggambarkan tentang orang-orang yang tidak mau berzakat, tidak mau berinfak untuk membantu fakir miskin dan anak yatim. Allah akan mengancam bagi orang-orang yang mempunyai banyak harta tetapi tidak punya kepedulian sosial. Aku yang solih-solihah, ayo bersama-sama kita membaca Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Mari kita artikan bersama-sama ayat 1 sampai ayat 7 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 1, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ayat 2, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ayat 3, dan tidak mendorong mereka untuk memberi makan orang-orang miskin. Ayat 4, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Lanjut ke ayat 5, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat 6, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Nomor ayat 7, namun mereka enggan untuk memberikan bantuan. Itulah arti dari ayat per ayat surat Al-Ma'un. Selanjutnya, mari kita belajar untuk memahami isi kandungan dari Quran surat Al-Ma'un ini. Bahwasanya Quran surat Al-Ma'un ini satu berisi tentang orang-orang yang mendustakan agama. Siapa orang-orang itu? Yaitu satu, orang-orang yang menghardik anak yatim, menganiaya, tidak mau membantu, dan menyepelekan bahkan sesama teman. Jika ada anak yatim, tidak boleh diejek-ejek, tidak boleh dihina, bahkan tidak boleh untuk didustakan. Kemudian yang kedua, tidak mau membantu atau memberi makan fakir miskin. Anandaku yang solih-solihah,
Ustadz percaya kalian pasti ketika mempunyai sisa makanan ataupun uang yang lebih, kalian sedekahkan kepada fakir miskin, baik itu melalui kalian memberikan langsung ketika tetangga kalian ada yang membutuhkan, ataupun melalui ketika kalian pulang sekolah dengan membawa makanan, kalian berhenti di pinggir jalan, kemudian kalian melihat ada seorang pemulung yang sedang memungut sampahnya atau mengais-ngais makanan, kalian bisa memberikannya. Itu salah satu memberi makan fakir miskin. Tapi alangkah baiknya ketika ada tetangganya yang dekat terlebih dahulu kekurangan, kalian bisa memberikan sedikit rezekinya kepada fakir miskin tetangga kalian. Kemudian yang selanjutnya, orang yang melalaikan sholatnya, yaitu orang yang menanti-nanti sholat, menunda-nunda sholat. Ayo sholat, ini sudah waktunya zuhur misalnya. Nanti saja dulu, ini kan baru azan. Nanti saja, aku mau main dulu, aku mau game dulu. Akhirnya lupa karena main terus, akhirnya lalai, sudah masuk asar dan sholat. Orang-orang yang seperti itulah yang meninggalkan sholat, termasuk orang yang lalai, maka termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian orang yang berbuat riya, yaitu apa? Orang yang ketika berinfak, beramal baik ataupun beribadah hanya karena dipuji atau mengharap pujian dari orang lain. Seharusnya kalau kita berbuat kebaikan diniatkan hanya ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, tidak mau menolong orang yang kesusahan. Ketika melihat temannya susah, dibiarkan. Ketika melihat orang di jalan kecelakaan, dibiarkan. Nah, itulah termasuk orang yang mendustakan agama. Dan seharusnya bagaimana? Ketika ada teman yang kesusahan di kelas, di teman lingkungan kalian, di jalan, melihat orang yang kesusahan, hendaknya kita tolong semampu kita apa yang bisa kita lakukan. Terkait tolong menolong tadi, kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tolong menolong, yang dalam bahasa Arab berarti ta'awun. Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'adzim, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Maksudnya bagaimana? Kita hanya dianjurkan tolong menolong dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Contohnya apa? Mengajak untuk jamaah sholat di masjid, mengajak untuk belajar bersama, mengajak untuk mengerjakan tugas, mengajak untuk mengaji bersama. Itulah tolong menolong kepada teman kebaikan. Mengajak untuk belajar di masjid, mengaji, mengajak sholawatan, itu termasuk tolong menolong dalam kebaikan, ajakan takwa. Tetapi ketika ada teman yang ingin mencuri mangga ataupun berbuat jahat, kita menolong, ayo aku ikut mencuri mangga tetangga, ayo aku ingin ikut. Nah, ketika ajakan yang tidak baik kok kamu ikut, nah, maka itu yang dilarang oleh Allah. Menolong dalam hal kejahatan itu tidak diperbolehkan.
menurut Quran surat Al-Maidah ayat 2. Maka lebih baik bagaimana Ustadz? Lebih baik bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Kemudian apa selanjutnya? Manfaat ketika kita saling tolong menolong. 1. Adanya rasa empati dan peduli dalam diri kita. Selain tolong menolong, ketika kita mengajak kebaikan, kita juga menyedekahkan apa yang kita miliki, harta, rizki maupun apapun untuk kebaikan orang lain. Kemudian yang kedua, timbulnya rasa ketenangan di hati dan bermanfaat untuk orang lain. Di hati merasa tenang, merasa senang ketika sudah membantu karena bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, meringankan beban orang lain. Ketika kita sudah membantu, mengajak mereka dalam kebaikan, orang lain yang merasa terbebani akan merasa ringan. Kemudian yang keempat, akan menjadikan tali persaudaraan, tali silaturahim yang sangat erat antar umat Islam, antar tetangga, antar teman, dan sebagainya. Intinya, kegiatan tolong menolong akan menimbulkan kebaikan yang berguna baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, dan kita harap semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pertemuan pada hari ini. Anandaku yang solih-solihah, selanjutnya tugasnya yaitu menulis Quran surat Al-Ma'un, teks Arab beserta Latinnya, kemudian difoto dan di-share ke WA Ustadz. Untuk absennya, kalian menulis di kolom komentar nama, kelas, dan nomor absen. Terima kasih, Ustadz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.